Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 28 Januari 2021 dengan judul Ia berbicara kepada barang siapa yang mendengar. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita, saya mengajak untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan dan kemurahan dan rahmat Tuhan besar bagi hidup kami, sehingga di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita ikuti penjelasannya. Bagaimana manusia dapat menjadi sama seperti Yesus Kristus adalah di luar pengertian manusia. Tetapi Roh Suci dapat menguatkan pemandangan mata rohani kita, menyanggupkan kita melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata alami kita, atau didengar telinga kita, atau dipahami pikiran kita. Oleh Roh yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang mendalam tentang Allah, telah menyatakan kebenaran-kebenaran yang indah yang tidak dapat dilukiskan oleh pena atau suara. Dalam semua orang yang mau menyerahkan diri kepada Roh Suci, suatu prinsip kehidupan baru akan ditanamkan. Peta Allah yang sudah hilang akan dipulihkan dalam kemanusiaan. Tetapi manusia tidak dapat mengubahkan dirinya sendiri oleh latihan kemauannya. Ia tidak memiliki kuasa oleh mana perubahan ini dapat diadakan. Ragi sesuatu yang datangnya dari luar mesti dimasukkan ke dalam tepung sebelum perubahan yang diinginkan itu dapat dikerjakan di dalamnya. Begitulah anugerah Allah itu. Mesti diterima oleh orang berdosa sebelum ia dapat dipantaskan untuk kerajaan kemuliaan. Segala peradaban dan pendidikan yang dunia dapat berikan akan gagal membuat anak yang merosot oleh dosa menjadi seorang anak sorga. Kuasa yang membarui itu mesti datang dari Allah. Perubahan itu dapat diadakan hanya oleh Roh Suci. Semua orang yang mau diselamatkan, tinggi atau rendah, kaya atau miskin, harus menyerah kepada pekerjaan kuasa ini. Setiap hati yang telah dilawat oleh sinar terang dari matahari kebenaran akan menyatakan pekerjaan Roh Allah dalam suara, pikiran, dan tabiat. Mesin itu akan bergerak seolah-olah diminyaki dan dituntun oleh sebuah tangan ahli. Perselisihan akan berkurang apabila roh pengerja itu menerima minyak dari kedua cabang zaitun. Pengaruh yang suci akan dibagikan kepada orang-orang lain dalam perkataan, kemurahan hati, kelemah lembutan, kasih, dan dorongan semangat. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil dan seluruh menteri bersama dengan stafnya
hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan dedikasi sorga di dalam pelayanan ini Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah pandemi saat ini kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar dengan penuh sukacita mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat-umat Tuhan. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya besar rahmat Tuhan bagi hidup mereka, dan cukupkan juga segala kebutuhan mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.